Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra RKS. Ya, ketemu lagi bersama Fala Vilano ya di 96.4 FM dalam program Zona Muda edisi hari ini ya, di Sabtu weekend. Tetap semangat pastinya ya. Dan kali ini tapi Fala nggak sendiri Mitra RKS ya. Kali ini spesial kan ditemani oleh seseorang yang berprestasi pastinya dari Kabupaten Pekalongan nih ya. Pemuda yang menginspirasi juga. Yuk kita kenalan, aku bareng sama siapa hari ini? Boleh kenalan dulu Mas ke Mitra RKS ada di rumah. Terima kasih. Oke, pertama saya perkenal dulu ya. Boleh. Oke, nama saya Muhammad Tri Prasetyo ya. Biasa dipanggil Pras atau Tio. Oke, pertama saya itu dari Karanganyar ya. Oh, dari Karanganyar berarti kita tetangga ya? Iya, tetangga. Tetangga banget ya. Karanganyar mana Mas? Itu saya Karanganyar di desa Pododadi. Oke, daerah Pododadi ke sana berarti ya. Ke arah Enggak tetangga banget sih jatuhnya ya. Jauh ya. 1 kilo lebih. Oh iya, 1 kilo lebih benar ya. Sambil jogging mungkin ke rumahnya nanti boleh ya? Boleh, langsung aja jogging. Bercanda ya Mitra RKS ya. Oke. Pododadi terus. Berarti sekarang kesibukannya apa aja nih Mas? Oke, sekarang ya seperti biasa. Kalau kerja, ya yang saya prioritaskan itu ya latihan. Latihan betul. Boxing ya, tinju seperti biar ada prestasi untuk anak-anak muda di Kabupaten Pekalongan ini. Betul Mitra RKS, dan emang Fala tuh sengaja ya mendatangkan atlet karena biar kita semua tuh nggak malas untuk berolahraga ya. Iya, pasti. Mungkin nanti bisa sedikit memberikan motivasi juga nih kepada pemuda yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk bisa berprestasi juga melalui olahraga dan pastinya bisa mengubah nih yang namanya hobi ke prestasi gitu ya Mas Pras ya. Dan tadi sudah perkenalan ya bahwasanya Mas Pras ini adalah salah satu petinju ya dari Kabupaten Pekalongan pastinya. Tapi aku penasaran deh Mas. Awal mula Mas Pras tertarik dengan tinju dan memilih tinju ketimbang bela diri ataupun martial art yang lain itu kenapa sih? Oke, makasih pertanyaannya. Awal mula itu cuman saya itu dulu kan bela dirinya itu kan taekwondo ya. Taekwondo. Lah waktu saya masuk dulu SMP itu saya itu ada cedera krisis lah. Waduh. Sebelah ya cederanya itu membuat saya putus asa di bela diri itu. Ternyata ada seorang pelatih yang tahu bakat saya, dimasukin ke olahraga namanya Muay Thai dulu. Muay Thai dari Thailand ya? Ya, Muay Thai memang dari Thailand, tapi di Indonesia pasti ada. Pasti ada dan banyak ya Mas ya. Banyak. Nah, waktu itu memang saya awal mula karir di bela diri tinju dari situ Muay Thai. Habis itu saya masuk ke kabupaten langsung buat olahraga tinju sampai sekarang. Memang dari situ saya serius belajar karena ternyata suka dengan tantangan yang teknik yang baru lah. Begitu. Berarti awalnya memang bukan langsung ke tinju tapi dari Muay Thai dulu ya. Iya, Muay Thai. Kan namanya juga tadinya itu taekwondo ya, kan kaki ya. Taekwondo benar. Nah, terus saya harus belajar tangan, campur ke tangan kaki. Nah, itu saya langsung ke body contact Muay Thai itu. Tapi tadi sempat diceritain kalau semisal dulu sempat ada cedera gitu ya Mas. Kenapa sih kok bisa kayak mau lanjut lagi gitu, nggak ada trauma gitu kan? Karena kalau denger itu kayak serem ya gitu. Iya, emang. Emang dulu itu orang tua, sebagai orang tua kan takutnya. Waktu saya cedera itu memang orang tua itu memang jangan lanjutin olahraga lagi. Walaupun itu taekwondo mau apa lagi gitu. Lah, saya mau namanya tekad seorang hobi ya, hobinya itu beda yang lain. Ya saya memang benar-benar sampai sekarang ya saya tekuni sampai sekarang. Berarti ada support dari keluarga juga ya Mas ya, dari orang sekitar juga. Tadinya. Sekarang memang ya sampai sekarang alhamdulillah. Tapi ketika menjalani nih hobi tinju kemudian menjadi atlet tinju nih, ada nggak sih Mas kayak tantangan yang dihadapi kayak apa gitu, misal karir atau ada hal-hal yang lainnya kayaknya aku nggak deh gitu atau seperti apa Mas? Pertama memang awal saya ikut tinju itu ya, memang pertama kali saya berhasil juara itu dari situ saya sadar Mas. Dari sadar ini bukan sekedar hobi,
Tapi potensi yang bisa saya kembangkan lebih baik ke depannya memang untuk saya sendiri ataupun orang lain kayak gitu. Berarti iya, seperti tema kita hari ini ya, bahwasanya Iya. dari hobi bisa diubah menjadi prestasi. Prestasi. Dan mungkin muncul nih keraguan dari pemuda nih, khususnya di Kabupaten Pekalongan, kayak aku nih sebenarnya punya hobi nggak sih? Terus hobi tersebut bisa dijadikan bakat nggak sih? Nah, Iya. bagaimana sih Mas cara gitu? Ada tips-tips nggak biar bisa ngubah hobi nih jadi suatu prestasi atau suatu bakat yang bisa menjadi kelebihan orang tersebut gitu? Oke. Kalau misalkan menurut saya mulai ikut berbagai kejuaraan kesana kesini sampai saya cedera, sobek. Saya Aduh, sobek dengernya serem banget ya. lebih disiplin nih menurut aku, disiplin untuk latihan. Dan selalu evaluasi setiap habis bertanding ataupun latihan. Jadinya kita itu tahu di mana kita kesalahannya. Dan dari situlah prestasi mulai datang persatu, gitulah menurut saya, gitu aja. Berarti kalau semisal pengen nih mengubah hobi jadi prestasi adalah kuncinya disiplin Iya, gitu disiplin, kan, latihan. menekuni Intinya gitu disiplin. ya. Nah, kalau semisal latihan tuh kegiatannya ngapain aja sih? Kita disuruh apa sih di situ gitu? Oh, Penasaran juga. saya itu simpel. Kalau misalkan orang baru ya, orang baru yang mau ikut latihan bela diri, yang body contact ya, yang adu pukul gitu ya, ya tinju ini, ya awal mulai itu ya, yang penting senang dulu. Ya mencintai dulu, Ya, yang menyukai mencintai dulu. Yang penting senang, mencintai dulu. Kalau misalkan itu udah memenuhi dari orangnya, baru kita ke basicnya, kayak gitu. Kalau basic udah mumpuni, baru kita latihannya fisik kayak gitu. Itulah apa enaknya latihan tinju itu kayak gitu, Mas. Apa namanya, nggak terlalu dibuat beban lah buat orangnya. Datang ke sini disuruh push up ya pulang-pulang boyokan. Iya, boyokan ya. Kayak gitu lah. Yang penting dibuat lihat kondisi orangnya juga sih. Gitu. Yang penting orangnya kondisinya punya riwayat apa gitu lah. Kalau punya riwayat paru-paru apa jantung kan juga harus jaga-jaga juga, nggak harus langsung jogging 10 menit, push up 100, lagi kan nanti kan malah jadinya overtraining. Berarti pola latihan kemudian kita berkegiatan selama di camp ya bahasanya, itu berarti disesuaikan dengan apa ya, kekuatan masing-masing orang ya Mas ya? Iya. Harus memiliki rekam medik yang bagus juga ya, begitu ya? Harus juga. Oke. Jadi buat Mitra RKS nih yang mungkin kayak masih penasaran, mungkin ragu juga, tenang ya, karena latihan itu bisa disesuaikan ya. Iya. Nggak langsung disuruh baku hantam ya. Kan kiranya kayak mau ikut tinju gitu kan, harus langsung push up, jogging 10 kilo gitu kan, misal itu. Kirain kan seperti itu ya, gitu. Nah, Mas Pras kan ini kan udah pernah mengikuti berbagai macam perlombaan ya, dari mulai Porprov, kemudian Popda juga mungkin, dan juga berbagai macam kegiatan begitu. Dan ketika mungkin menghadapi suatu kegagalan gitu kan, mungkin banyak dari mitra muda nih yang ngerasa kayak, aduh aku gagal, aku nggak mau lagi. Nah itu gimana sih cara untuk membangkitkan motivasi biar kayak aku mau maju lagi, aku mau berprestasi lagi gitu Mas? Oke, makasih, pertanyaan itu bagus lah menurut saya. Menurut saya itu ya, kalau punya hobi, yang penting jangan takut. Jangan takut. Contoh hobi apapun lah, termasuk hobi olahraga tinju kayak gini. Kalau mulai awal itu jangan ragu. Soalnya karena ya kadang kita takut gagal sebelum mencoba. Takut gagal sebelum mencoba. Jadinya kita kalau serius ya tekuni hobi itu bisa jadi pintu kesuksesan. Intinya kayak gitu aja. Kuncinya adalah ditekuni, terus disukai dulu ya, jangan takut, itu yang paling penting ya, fearless ya, nggak boleh takut ya. Dan ini Mas, misal nih ada mitra muda ataupun mitra RKS yang lagi dengerin kita ya, sekarang pengen ikut latihan gitu atau pengen gabung gitu, itu kemana, terus kira-kira ada event apa gitu Mas, boleh dong di spill ke mitra RKS yang ada di rumah. Kalau pengen yang lain, pengen latihan ya, boxing dimanapun kamu berada, mau di luar kota, apalagi termasuk di Kabupaten Pekalongan ini ya gabung aja di camp kami di Leon Gym Factor ya, di Karanganyar, depannya
kolam renang lah itu akan lurus lagi. Nah nanti bisa datang aja di sana. Dan juga tinju ini pun bukan, menurut saya itu bukan mencari prestasi doang menurut saya. Untuk gaya hidup menurut saya. Untuk gaya hidup lifestyle ya. Iya, untuk gaya hidup. Betul. Gaya hidupnya gimana? Ya gaya hidupnya seperti kita lakukan sehari-hari. Untuk apa? Kesehatan, kebugaran, apalagi plus bela diri. Intinya kalau misalkan pengen olahraga yang berbeda, ya itu gabunglah dengan kami kayak itu. Oke, berarti kalau misal mau gabung aja di Lion Gym Karanganyar ya, begitu. Tapi Fala penasaran deh sama Mas Pras ya. Misal nih Fala pengen join kan, tapi basic Fala itu kan di seni ya, dalam artian kayak seni vokal dan lain sebagainya. Nah, pengen nih menggabungkan antara tinju ya, tapi dibawa ke atas panggung gitu biar spektakuler, itu bisa nggak sih? Ya bisa banget. Itu malah lebih menurut saya lebih pede. Lebih pede, menurut lebih bagus ya, kayak gitulah. Berarti sangat memungkinkan dan sangat bisa ya bisa untuk banget menggabungkan dua hal itu gitu kan. Dan ngomong-ngomong soal apa ya, tinju ya, kira-kira di Kabupaten Pekalongan sendiri ya, selain tadi misal mau latihan ke Lion Gym itu, ada event-event yang bisa diikuti nggak sih Mas, atau ada planning nih ke depannya mau ngadain event apa gitu? Ya. Di camp kita itu di Pertina ya, di Pertina Kabupaten Pekalongan itu memang kita atlet-atlet semua itu kan ada yang pelajar, ada yang non pelajar ataupun mahasiswa ya. Itu pun yang mau berprestasi pun kita terjun dimanapun berada. Kalau misalkan open di Semarang gitu ya, kita terjun di sana. Kemarin di Magelang kita terjun di sana. Terus di Boyolali kemarin ya, di Boyolali kemarin di sana. Jadinya kita itu di tinju Kabupaten Pekalongan itu nggak selamanya kita latihan terus gitu. Kita itu harus ada namanya jam terbang. Apalagi yang prestasi gitu ya. Nah nanti rencana kita Pertina Kabupaten tidak kalah sama kota-kota yang lain. Rencana memang kita mau membuat open atau event di Kabupaten Pekalongan ya, khususnya di kabupaten, biar kita tahu kalau olahraga tinju itu kalau olahraga tinju itu nggak harus di kota lain gitu. Intinya kayak gitu aja, di kabupaten juga ada gitu. Jadi kalian yang suka berkelahi di mana, di luar, di luar ruangan, di apalagi di sekolah ya, masalah sepele atau masalah percintaan ya. Kebanyakan kayak gitu. Orang sekolah itu kayak gitu pasti. Masalah percintaan, perselingkuhan kayak gitu ya, pasti namanya body contact. Ya betul. Orang masih jalan di amit-amit ya, dibacok dari belakang. Itu banyak yang kasus-kasus yang kayak gitu. Nah ini buat khusus orang anak-anak muda di kabupaten ya, biar daripada lakukan hal-hal yang konyol kayak gitu, lebih baik kalian berdua tarung di tinju. Iya, tarung di tinju. Jadi kalian di sini aman-aman tapi dendamnya udah hilang. Oke, baik. Gitu. Masuk. Jadi ya itulah menurut saya, biar prestasi kabupaten itu ada, hilangkan hal-hal yang negatif di Kabupaten Pekalongan ini. Kayak contohnya di Derto itu kemarin banyak yang tawuran di Derto itu. Jadinya kita harus menghilangkan hal-hal yang negatif itu. Banyak yang korban jadinya. Orang tua ya kan. Terus masyarakat yang lain, jadinya terganggulah hal-hal yang kayak gitu. Jadinya kita sebagai pelatih, atlet menjunjung biar anak-anak muda yang lain biar tahu kalau prestasi itu ada. Nah itulah dengan cabur tinju itu masuk lah. Tadi sempat di-mention bahwasannya kayak tinju ini sebagai pelarian ya setelah putus cinta gitu. Berarti udah pernah pengalaman atau kan siapa tahu ya minta RKF ya, kayak aduh habis putus nih tinju aja gitu kan biar lepas gitu. Dulu itu pernah. Ya enggak itu putus cinta. Ibaratnya kayak kenapa
Aduh, kenapa jadi awkward ya Mas Pras? Itu dulu tuh pernah sebelum saya kenal dia ya. Asik. Tapi saya itu orangnya itu enggak dendam matanya itu, orang itu enggak. Kalau misalkan dia udah takdirnya orang itu ya saya biarin. Tapi saya mau merubah dengan cara aku yang bisa. Biasanya orang merubah kan dengan gaya mobil, motor, gitu kayak gaya mobil, motornya naik orang tua mana ya. Kalau saya enggak. Kalau saya pengen berubah, mewujudkan dia biar dia itu merasa tadinya sama dia ya kayak itu. Dengan cara itulah saya pengen berprestasi dengan cara yang saya bisa. Itu termasuk olahraga ini, tinju di Kabupaten Pekalongan ini. Dan nantinya kita sebagai orang petinju bukan badan kita yang bagus, tapi olahraga bela diri juga yang bagus. Betul sekali. Berarti ada aku pernah ada prinsip juga nih Mas, balas dendam terbaik adalah melalui prestasi. Iya. Intinya itu prestasi. Iya betul. Berarti ternyata ada pengalaman Mitra RKS ya. Ketika habis putus cinta gitu kan, daripada melakukan hal-hal yang kurang baik ya gitu kan. Apalagi kan sekarang kalau misal Genesis itu hubungannya sama mental health ya Mas ya. Iya, mental health. Banyak Mas. Di luar sana pun ada yang merasa putus cinta, tiba-tibanya ngilang udah gantung diri. Nah, aduh, bahaya. itu banyak banget kayak gitu di luar sana. Nah, itu gara-gara sepele percintaan. Soal menurut aku ya, kalau orang-orang kayak gitu tuh lebih baik merubah diri dengan cara apa? Ya olahraga. Jadinya kita itu udah badannya fresh, pikirannya fresh, badannya sehat, badannya juga bagus ya kan, seperti saya ini. Asik. Nah, jadinya kan boleh. Jadinya kan orang-orang yang menghina kalian, yang termasuk dia ya, membuat kamu sakit hati. Jadinya apa? Dia sadar diri, gitu aja. Itu aja menurut aku. Oke, baik ya. Ternyata benar ya, Mitra RKS balas dendam terbaik adalah melalui prestasi. Iya. Dan mungkin buat Mitra RKS yang kayak daripada gabut juga ya Mas, yang mending ikut gitu kan. Karena itu adalah salah satu hal yang positif ya. Dan ini ternyata ada yang banyak tertarik nih Mas dengan tinju ya. Dan ini banyak yang mengirimkan pertanyaan juga nih. Salah satunya dari Kakak Andi ya di Pantirejo Bojong nih ya. Mau nanya nih Mas Pras, kalau menjadi seorang petinju tuh ada basic yang harus dikuasai dulu nggak sih? Gitu. Oke, makasih. Siapa namanya? Mas Andi. Mas Andi ya. Kalau pengen masuk ke bela diri tinju itu dari non pengalaman apapun. Oke. Anak 9 tahun pun bisa. 9 tahun pun bisa? Minimal 9 tahun. Dia itu kan masih bocil ya, masih bocil. Susah dia pun bisa. Saya bisa ajarin, bisa dia pahami, apalagi yang dewasa, yang non pengalaman ya, bela diri apapun bisa itu. Tinju itu minimal 9 tahun. 9 tahun. Semua bela diri apapun itu 9 tahun. Nah, apalagi olahraga tinju kan memang benar-benar dilihat gampang, dipraktek susah. Nah, itu umur 9 tahun bisa, apalagi yang udah dewasa. Intinya itu aja. Berarti ternyata nggak ada basic khusus yang harus dikuasai dulu ya sebelum ikut tinju. Yang penting normal orangnya. Normal orangnya, not ya guys. Oke. Itu ya Kakak Andi ya sudah menjawab ya. Dan selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Kakak Yogi ya di Pekajangan nih. Mau tanya sama Mas Pras, kan tinju itu udah dari lama ya. Ini cukup menggelitik ya pertanyaan. Nah, cari pasangannya sulit gak sih? Soalnya kebanyakan cewek kan nggak tegaan gitu. Oke, makasih. Mas siapa tadi? Namanya Mas Yogi. Mas Yogi ya. Emang seorang petarung itu memang kita harus ya sabar lah. Sabar. Kalau memang dapat pasangan yang emosial, terus dapat cemburuan, terus kita harus sabar. Sabar ya guys, kita betul. Jangan ibaratnya juga merasa terasa ke bawah
permainan dia. Ya contohnya dia emosi. Apa kita harus emosi ya enggak? Kita seorang petarung atau seorang petinju itu harus jaga hati kita. Termasuk itu amarah. Itu harus, itulah intinya. Yang intinya jadi laki-laki seorang bela diri pun harus mengayomi pasangan. Intinya. Berarti otomatis Mas kan udah punya pacar nih ya. Spill ya minta RKS yang di rumah kayak udah punya pacar belum, bertanya-tanya udah tak jawab ya. Berarti sangat mendukung ya Mas. Ya mendukung banget. Mendukung banget ya pastinya ya tadi ya. Oke, salah satu hal yang menarik juga ya. Begitu ya Kakak Yogi tadi di Pekajangan nih ya. Lanjut nih. Kan barusan kita ngobrol soal pasangan nih Mas. Awal mula Mas Pras ketemu sama cewek itu gimana sih? Apakah dari tinju juga? Kan siapa tahu ya, we never know kan kita RKS ya. Waktu dulu ya. Dulu itu waktu saya sekolah ini jangan dituruh ya. Waktu namanya disclaimer dulu ya. Namanya sekolah itu kan kita sebagai anak muda, apalagi seperti saya jarang sekolah. Dengan itu dispensasi itu waktu di sekolah itu waktu lihat dia asik. Saya itu ibaratnya masih dihukum lah. Oke. Masih kena hukuman dari wali kelas atau guru prakteknya waktu itu. Saya itu kan karena tidak membawa baju praktek apa gitu ya. Saya disuruh jogging. Oke. Ya saya nerima joggingnya. Sebagai murid kan harus patut sama yang orang tua seperti guru kita. Betul. Gitu. Nah, saya jogging. Ternyata awal saya kenal dia itu kayak itu siapa? Asik. First X ya, oke. Terus jika dia melihat saya, saya jogging sambil natap kayak gini, lurus jogging natap. Kayak gini sambil lari. Iya. Jogging natap gitu. Ya ternyata saya cari WA-nya gitu. Oke, langsung dicari ya. Cari WA-nya, ternyata teman saya kenal sama dia. Ya ternyata saya langsung ya WA dia. Oke. Nah itulah awal mula dulu. Tapi memang susah-susah sedap. Susah-susah sedap ya Iya, RKS ya. soalnya apa? Simpel aja. WA-nya jam 16, balasnya jam 16 ke depan. 24 jam. Itulah apanya perjuangan seorang laki-laki. Oke, bersyukur banget ya Mbak. Langsung lirik ke sana ya. Lah ya itulah perjuangan awal mula ya. Iya, tapi apa namanya senang banget ya Mas, maksudnya dari pasangan juga mendukung, kemudian dari keluarga juga mendukung. Tapi misal kasusnya nih Mas, misal aku sendiri nih pengen ikut bela diri gitu, tapi dari keluarga tuh nggak mendukung. Bagaimana sih cara kita meyakinkan orang tua atau pasangan gitu kan? Duh, padahal jomblo ya. Untuk kayak nggak apa-apa gitu, aku ikut ini gitu. Ya intinya memang dari dulu itu saya nggak boleh. Memang dari itu nggak boleh. Emang dulu itu saya namanya juga pernah cedera ya, cedera olahraga ya. Nah, namanya tekad petarung itu pasti ada. Pengen bisa, ya pengen bisa gitu. Jadi dari support orang tua, aslinya nggak bisa, ya saya ngomongnya bisa. Sebenarnya saya latihan pun saya diam-diam. Oke. Dulu pernah pas prakualifikasi Power Perfect itu saya juga nggak ngomong sama orang tua. Itu juga hal yang sebenarnya nggak boleh loh. Tapi dengan saya ngomong apa namanya, Bu mau ikut lomba ini olahraga tinju, boleh nggak ya izininya? Malah langsung di pereng melayang semua. Tapi saya enggak. Saya kalau misalnya saya ngomong itu pasti kayak gitu, dengan cara saya diam. Saya langsung pulang. Yang penting pulang selamat, normal gitu. Ternyata saya pulang bengap. Aduh. Terus gimana tuh reaksi orang tua? Ya, orang tua saya kaget. Oh ya ibaratnya gitu ya, nangis-nangis. Oh tadinya nggak usah kayak gini, nggak buat apa. Wis fokus ke sekolah gitu. Awal mula gitu dengan saya tapi bengep itu saya bawa medali. Asik. Medali waktu itu saya dapat perak ya. Apa namanya? Ya walaupun perak pun saya kan bangga lolos ke Porprov. Itulah pengalaman saya. Menurut saya pasangan pun juga sama. Yang penting intinya
jangan genit di sana. Itu Oke. Not ya, jangan genit di sana gitu ya. Oke. Kayak gitu. Oke, berarti awal mula memang orang tua kurang menyetujui ya Mas Iya. ya. Tapi pulang ke rumah ya walaupun bengep ya, tapi bawa prestasi ya. Iya, itu pengalaman luar biasa dulu. Nah, obrol-obrol soal tadi kompetisi ya, sempat disinggung Porprov gitu Mas. Iya. Untuk event ke depan di Kabupaten Pekalongan ini setelah ini tuh ada apa sih Mas? Oke. Mungkin bisa meminta dukungan juga dari Mitra RK sendiri. Yang untuk tahun 2025 ini yang pelajar ya. Ini yang pelajar dulu. Ini itu ada namanya Popda Jawa Tengah atau Popda Provinsi ya. Popda Provinsi. Nah, nanti memang olahraga tinju ini Kabupaten Pekalongan membawa cabur tinju. Nanti rencana tanggal 16 Juni sampai 19 itu nanti kita berprestasi di Jawa Tengah, di Semarang ya, di Jatidiri nanti. Nah, terus 2025 ini yang senior juga ada. Oke. Ada. Terus ada Porprov ini olahraga 4 tahunan ini. Memang yang diinginkan calon-calon atlet muda di Kabupaten Pekalongan. Seluruh cabur ya. Nah, nanti memang tahun 2025 ini Porprov ini memang akan dilaksanakan 2025 ya bulan itu sesuai cabur masing-masing. Mau cabur tinju itu bulan Oktober, September, kalau yang olahraga lain ya masing-masing dari Pemprov olahraganya, kayak caburnya lah ibaratnya kayak gitu. Nah, nanti siapa aja yang lolos nanti caburnya atau atletnya ya, nanti kita lanjut lagi ke Porprov itu yang diinginkan. Pra itu hanya kualifikasi, kayak Piala Dunia itu sih. Nah, Porprovnya itu ibaratnya Piala Dunianya. Nah, itulah berjuang sebenarnya di situ nanti 2026. Nah, nanti 2026 ini yang senior ya mulai kita berjuang bersama-sama semua cabur yang lolos ke Jawa Tengah Porprov ini. Termasuk saya juga nanti saya sebagai pelatih turun lagi ke atlet. Walaupun memang ibaratnya cabur tinju itu tidak ada namanya pelatih yang profesional yang berpengalaman, tapi saya punya pelatih yang benar-benar pemain lokal, pelatih lokal, tapi dia benar-benar bermotivasi buat saya. Itunya yang buat saya awal mula untuk terjun ke Porprov 2026 ini. Sebenarnya saya itu mau berhenti di Porprov. Porprov selanjutnya mau fokus ke pelatih lah. Tapi namanya juga jiwa bertarung ya. Namanya juga masih berjaga gitu ya. Tetap saya terjun apapun itu. Selagi di hobi saya yang masih sehat ya, hobi saya tidak akan hilang. Ibaratnya gitu Mas, tinju itu ya ibarat kehidupan sehari-hari kita. Hobi tapi untuk gaya hidup. Hobi tapi untuk gaya hidup. Iya. Untuk prestasi nanti datang sendiri. Nah, contohnya itu Porprov ya kan, Kejuprov, Tulung Mas, Popda itu nanti kita yang dipanggil, bukan dia yang manggil kita. Intinya itu aja. Berarti kita harus fokus untuk melatih kualitas ya Mitra RKS ya, agar nanti ada kesempatan dari luar gitu. Berarti untuk agenda terdekat adalah tanggal 16 sampai 19 Juni ya untuk Popda ya. Kemudian nanti di tahun 2026 ada Porprov ya. Kalau untuk sekarang berarti Porprov, betul. Dan Popda sama Porprov ya. Mungkin Masnya kan juga ikut ya. Mas pasti ikut juga. Kira-kira ada kiat-kiat khusus atau ada latihan khusus gitu atau persiapan gitu menjelang Porprov itu sendiri gitu. Untuk persiapan Porprov ini memang saya masih belum persiapan sebenarnya. Tapi namanya juga saya masih melatih orang masih pelajar ya, orang-orang pelajar untuk fokus ke Popda. Ya saya harus terjun ke ini dulu, Popda dulu. Nanti habis Popda, nanti saya baru latihan lagi kayak gitu. Nanti bulan Popda ini kan 16 Juni ya. Nah, nanti habis Popda Juli ya, habis Idul Fitri, Idul Adha, nanti saya udah mulai lagi ke fokus ke atlet. Nah, itulah nanti persiapan sebenarnya.
Cukup banyak ya Mas ternyata ya untuk mengikuti berbagai kejuaraan ya. Ada banyak banget. Banyak banget. Ada berapa cabur Mas yang ikut Popda nanti? Kalau cabur ya. Kalau cabur itu banyak Mas. Kayak ibaratnya senior ya, ada 34 cabur di Kabupaten Pekalongan. Tapi kalau Popda Jateng ini saya yang tahu ya, termasuk tinju, taekwondo, silat, ya banyak. Ada yang lain kayak seperti dayung, ada balap dayung itu ada. Nah, tapi yang lain saya masih belum tahu. Sepak bola gagal sepak bola. Yang olahraga organisasi gagal mungkin. Nah, yang individu ya, itu ada. Berarti buat Mitra RKS yang ada di rumah jangan lupa nih ya dukung ya pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk nanti menghadapi Popda Jawa Tengah ya, dan pastinya nanti ada Praporprov. Iya begitu. Tapi kan Mas Pras sudah malang melintang gitu kan mengikuti berbagai macam perlombaan. Sempat kepikiran nggak sih pengen ikut One Pride MMA gitu? Kalau misalkan saya masih dikasih kesempatan, siapa yang nggak mau sih? Iya siapa sih yang nggak mau ya? Saya kalau pengen ketemu pelatih yang benar-benar menjunjung saya untuk ke depannya, untuk jenjang prestasi lebih matang ya kayak One Pride itu ya. Saya malah seneng banget malah ketemu. Tapi sampai sekarang belum ada yang menjunjung saya sebagai atlet untuk jenjang prestasi yang lebih tinggi. Kalau bisa ya UFC. Waduh, luar biasa. Bisa, tapi kalau kita di Indonesia kan One Pride ya. Nah, kita ke nasional dulu, itu One Pride. Berarti ada pikiran ya Mas pengen gitu ya? Pasti begitu, iya betul Mitra RKS. Dan mungkin tadi sempat menyinggung soal ini ya, pelatih juga nih ya. Di Kabupaten Pekalongan kan kita juga pasti punya pelatih itu. Pasti. Sempat ada isu nih Mas, kan tadi di Kabupaten Pekalongan ada mungkin atlet dan juga pelatih yang pindah ke kabupaten atau kota lain. Dan Mas Pras sendiri pernah ada tawaran untuk diambil gitu atau pindah gitu? Pasti itu. Kemarin itu pas bulan pas saya main di Semarang itu open ya, open politik ya. Kemarin itu open politik. Saya itu dipanggil Pertena Kabupaten ke sana ke Semarang itu ada open se-Jawa Tengah. Itu saya termasuk mewakili kabupaten dan itu saya juara. Juara saya itu ditawani sama orang yang pelatih sana, pelatih Semarang. Saya ditawani untuk membela kota Semarang, untuk ke ajang Porprov 2026. Nah, dengan tekad saya masih setia kota kelahiran saya, ya saya hanya pemakasi, tapi hati saya masih tetap kabupaten. Sampai sekarang saya masih pengen membela kabupaten gitu. Alhamdulillah ya masih stay di sini ya. Dalam artian banyak sekali nanti untuk mencetak generasi-generasi baru ya Mas Pras ya. Dan ini mungkin satu closing statement dan mungkin sebagai motivasi untuk Mitra RKS yang ada di rumah nih ya. Apa sih Mas pesan Mas Pras nih sebagai seorang petinju untuk pemuda yang ada di Kabupaten Pekalongan? Untuk motivasi saya buat muda-muda yang ada para di Gen Z mungkin ya. Intinya kayak gitu. Kalau pengen melakukan hal yang berbeda, ya lakukanlah, jangan takut. Soalnya apa? Nggak semuanya takut itu gagal, nggak semuanya itu bisa. Nah, dengan olahraga tinju ini, semoga teman-teman yang di luar yang melakukan hal-hal yang negatif, hal yang percintaan, hal yang lain-lain, yang tawuran apa gitu, ya kita ambil yang positifnya aja ya. Jaga kedamaian kota kabupaten ini. Intinya kita lebih baik membanggakan kota kabupaten kita sendiri daripada yang negatif seperti yang tadi saya tanya ya, tawuran segitu ya. Intinya segitulah, tetap konsisten lah.
Okay. Konsisten ya. Pesan dari Mas Pras untuk seluruh pemuda-pemudi di Kabupaten Pekalongan, jangan takut dan tetap semangat ya Mas Pras ya. Dan sayang sekali Mitra RKS kita harus pamit undur diri dan harus berpisah Mas Pras, padahal obrolannya masih ini ya seru ya. Tapi mungkin buat Mitra RKS yang belum berkesempatan bertanya, kalau misal mau tanya-tanya soal tinju bisa kemana nih Mas? Mungkin bisa promosi IG juga ya. Kalau misalkan kalau pingin latihan ya tinju, pengen benar-benar dari jenjang anak muda umur 9 tahun sampai 39 atau ke atas, nanti bisa gabung aja di camp Leon Gym Camp, nanti atau bisa di Anti Bandit Camp, atau di Pertina Kabupaten Pekalongan ya. Nanti EG-nya ya bisa di Leon Gym Pekalongan. Itu nanti di situlah. Di follow ya, di follow. Begitu ya Mitra RKS ya, buat kamu yang mungkin pengen belajar soal tinju atau pengen bergabung gitu, langsung aja di Leon Gym Pekalongan ya, Karanganyar. Karanganyar. Dan kalau misal pengen kepo-kepo soal dunia pertinjuan atau olahraga yang lain juga ya, bisa di @Leon Gym Pekalongan ya. Kalau IG-nya Mas Pras sendiri mungkin? Kalau IG saya itu simple, Pras Official. Oke, Pras Official ya, begitu. Begitu ya Mitra RKS ya, obrolan kita yang cukup seru ya bersama Mas Pras. Tadi sudah dikasih tahu bahwasannya hobi itu ternyata bisa diubah menjadi sebagai seorang prestasi ya, sebuah prestasi begitu. Jangan takut dan tetap semangat. Iya. Terima kasih Mas Pras atas waktunya juga. Ya. Jangan bosen main-main ke sini. Oke, siap. Oke, dan Mitra RKS itu ya perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus YouTube channel kita di RKS TV Channel dan follow juga sosial media kita di RKS _ Kajen, baik TikTok maupun Instagram ya. Kalau semisal pengen baca-baca berita juga boleh di rks.pekalongankap.go.id. Fala Vilano pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.